Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran kecenderungan pemusatan data tunggal. Yang kita bahas ada min, nilai rata-rata, median, nilai tengah, modus nilai yang sering muncul, kuartil, data dibagi menjadi 4, desil, data dibagi menjadi 10, dan persentil data dibagi menjadi 100. Ukuran kecenderungan pemusatan data untuk menyelidiki sejumlah data kuantitatif akan sangat membantu bila kita mendefinisikan ukuran-ukuran numerik yang menjelaskan ciri-ciri data yang penting. Sembarang ukuran yang menunjukkan pusat sejumlah data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya dari terbesar sampai terkecil disebut ukuran pemusatan data. Data tunggal, misalkan diberikan data skor hasil ujian statistika dari 24 orang mahasiswa pada contoh berikut. Jadi di sini di tabel 1.1 ada nilai hasil ujian statistika. Ada 24 orang mahasiswa, berarti N-nya adalah 24. Dari data ke 1 10 sampai data ke 24 adalah 8. Kita menentukan min atau rata-rata. Min atau rata-rata adalah estimasi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Min dinotasikan dengan X bar, dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma XI dibagi menjadi N. Dengan N adalah jumlah data. Min untuk data pada tabel 1.1 adalah sebagai berikut. X bar sama dengan sigma XI. XI adalah jumlah dari semua datanya dibagi dengan banyaknya data, 24. Sehingga sama dengan 187 dibagi 24 sama dengan 7,79. Contoh sederhananya adalah misalkan ada data 1, 2, 3, 4, 5. Untuk ini 8 misalkan. Nah, di sini berarti untuk mencari rata-ratanya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 ditambah 8. Dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 sama dengan hasilnya adalah 23 dibagi 6 sama dengan 3,83. Ini menentukan rata-rata. Median. Median adalah ukuran data tengah setelah data diurutkan. Median dinotasikan dengan ME, dirumuskan sebagai berikut. ME sama dengan XN plus 1 dibagi 2 bila data N-nya ganjil. ME setengah XN per 2 plus XN per 2 plus 1 bila datanya genap. Jumlah data N sebanyak 24 sehingga menggunakan perhitungan median untuk jumlah data genap. Kalau misalkan N-nya 25, maka kita menentukannya menggunakan jumlah data N ganjil. Untuk menentukan median ini kita urutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Ada 24 data yang di tabel 1.1 tadi, data yang di atas ini. Nah, ini ada data ini, kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadinya 5, 6, 7, 8, 9 sampai data 10 atau data ke-24 adalah 10. Karena ini N-nya 24 adalah genap, kita gunakan rumus yang ini. Nah, kita masukkan setengah XN per 2 plus XN dibagi 2 plus 1 setengah
X 24 ini adalah dari banyaknya data dibagi 2 ditambah X 24 dibagi 2 plus 1. N-nya kita ganti dengan 24 karena banyaknya data atau jumlahnya data adalah 24. Jadi setengah X12 ini didapatkan dari 24 dibagi dengan 2. Data ke-12 ditambah X12 plus 1. 24 dari sini dibagi 2 ditambah 1. Jadinya adalah X12 ditambah X13. X12 adalah data ke-12. Kita lihat di sini data ke-12 adalah 8. Maka kita tulis di sini 8. Untuk data ke-13 adalah 8 lagi. Maka kita tulis 8. 8 ditambah 8 adalah 16. Jadinya data ini memiliki nilai tengah 16 dibagi sama dengan 8. Contoh misalkan untuk jumlah datanya ganjil. Misalkan 1, datanya 2, 3, 4, 7, 9, 10. Nah, untuk di sini nilai tengahnya tanpa perlu menggunakan rumus kita sudah bisa menentukan bahwa nilai tengahnya adalah 4. Kalau menggunakan rumus ini, N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya adalah sama dengan 7, jadi mediannya sama dengan X7 plus 1 dibagi 2. Sama dengan X8 dibagi 2. X4 adalah data keempat. Kita hitung data keempat adalah data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Data keempat adalah sama dengan 4. Nah, ini dalam menentukan median. Jadi kita lihat dulu jumlah datanya ganjil atau genap. Kalau ganjil kita menggunakan rumus yang ini. Ini untuk ganjil, yang di bawahnya adalah untuk yang genap. Kalau untuk ganjil tanpa menggunakan rumus juga kita bisa menentukannya. Nilai yang tengah. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi terbanyak. Misalkan nilai hasil ujian statistika tadi nilai 5, jumlahnya 2. Kita hitung di sini tadi. Nilai 5 jumlahnya 2. Kita lihat dari yang sini ya. Nilai 5 jumlahnya 2. 1, 2. Maka kita tulis di sini 2. Nilai 6 ada 1, 2, 3, 4. Kita masukkan 4. Nilai 7 ada 2, 1, 2. Nilai 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilai 8 ada 8, nilai 9 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 9 ada 5 dan nilai 10 ada 3. 1, 2, 3. Maka yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi terbanyak adalah 8 di sini. Nilai yang sering muncul. Untuk yang selanjutnya adalah kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama dengan pembagi Q1 kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, dan Q3 adalah kuartil ketiga. Letak kuartil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus XI sama dengan XI N plus 1 dibagi dengan 4. Kalau misalkan Q1 berarti X1 N plus 1 per 4. Kalau Q-nya 2 berarti X2. I-nya tinggal kita ganti dengan 2. 4. Kalau Q3 berarti X3 N plus 1 dibagi dengan 4. Dengan N adalah jumlah data. Contohnya untuk Q1.
Q1 sama dengan XIN plus 1 dibagi 4. XI-nya kita ganti dengan 1. 24 dibagi 1 dibagi 4. 24 ini adalah jumlah datanya. 24 ditambah 1 sama dengan 25 dibagi 4 adalah data X 6,25. Letak Q1 diurutkan data ke 6,25. Bagaimana caranya? Q1 adalah 6 karena di sini ada 6,25, berarti di sini data ke 6. Sisanya adalah 0,25. Jadi kalau 6,25 ini adalah data ke 6. Data ke 6, sisanya adalah 0,25. 0,25 itu X7 dikurangi dengan X6. Jadi 6, data ke 6 itu adalah 6. Kalau kita lihat di urutan data tadi. Nah, ini saya tuliskan lagi di sini adalah datanya tadi yang sudah diurutkan, ada 24 data. Untuk data ke 6 kita hitung data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke 6 di sini adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke 6. Kita masukkan 6 ditambah 0,25. 0,25 tadi adalah sisanya dari 6,25. X7, data ke-7 adalah 7. Kita hitung dari sini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurangi dengan data ke-6. Maka 6 plus 0,25, 1. 1 ini didapatkan dari 7 dikurangi dengan 6. Maka ini kita kalikan dulu, 0,25 dikali 1 adalah 0,25 ditambah 6. Maka untuk Q1-nya kuartil pertamanya adalah 6,25. Misalkan lagi, saya beri contoh untuk yang hasilnya misalkan dalam perhitungan Q1 itu adalah 6,75, maka bisa kita tuliskan Q1 adalah data ke-6 ditambah sisanya adalah 0,75. 0,75 data di atas data ke-6 adalah X7 dikurangi dengan X6. Contoh lagi misalkan kalau 1, Q1-nya sama dengan ini misal ya. Misal, kalau Q1-nya sama dengan 8,25, maka Q1 itu karena di sini adalah 8, maka data ke-8, di atasnya data ke-8 adalah data ke-9. Di sini sisanya 0,25. 0,25 data ke-9 dikurangi data ke-8. Nah, karena ini adalah data ke-8. Jadi, data di atasnya adalah data 9 dikurangi dengan data ke-8. 0,25 ini dari mana? Dari sisanya yang data ke-8. 8,25 dikurangi 8 adalah 0,25. Nah, dalam menggunakan perhitungan ini harus kita kalikan dulu, kemudian ditambah dengan hasilnya. Itu untuk Q1. Untuk Q2, XI, I-nya kita ganti dengan 2. X2, 24 adalah datanya, ditambah 1 dibagi 4. X2 adalah 25. 25 didapatkan dari 24 ditambah 1. 25 dibagi 4. Ini 50 ini kita dapatkan dari 2 dikali dengan 25. Dibagi 4 adalah X 12,5. Karena di sini X 12,5 maka ada X-nya adalah data ke 12. Ditambah sisanya adalah karena di sini 12,5, kalau kita kurangi 12 hasilnya adalah 0,5. Data di atas data ke 12 adalah data ke 13. Dikurangi dengan data ke-12. Data ke-12 kalau kita hitung di datanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
maka data ke-10, 11, 12. Maka data ke-12 adalah 8. Maka di sini kita masukkan 8. Ditambah 0,58 min 8. 8 ini adalah data ke-13. Ini tadi data ke-12, sebelahnya adalah data ke-13. 8 dikurangi 8. Karena 8 dikurangi 8 itu adalah 0. 0 kalau kita kalikan 0,5 hasilnya 0, maka 8 ditambah 0 hasilnya 8. Ini kalau perhitungan itu kita kurangi dulu, hasilnya kita kalikan, kemudian baru dijumlahkan dengan 8-nya. Contoh lagi, kalau misalkan di sini adalah hasilnya 13,5, misal ya, ini 13,5, maka adalah Q2-nya data ke-13 ditambah sisanya adalah 0,5. Di atasnya data ke-13 adalah data ke-14 dikurangi data ke-13. Nah, ini adalah dalam menentukan Q2 atau data dalam menentukan X 13,5. Sekarang Q3. Q3 berarti I-nya kita ganti dengan 3. X3 24 ditambah 1, 24 adalah jumlah datanya tadi, dibagi 4. 24 tambah 1 adalah 25. 25 dikali 3 adalah 75, dibagi 4. X-nya adalah 18,75. Karena di sini 18,75 berarti data ke-18. Ditambah sisanya adalah 0,75. 0,75 dari 18,75 ini 18,75 kita kurangi dengan 18. Sisanya adalah 0,75. Nah, dikalikan dengan data di atasnya, data ke-18 adalah data ke-19 dikurangi data ke-18. Data ke-18 kalau kita hitung dari sini tadi, data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka data ke-18 adalah 9. Kita masukkan 9. Data ke-19 adalah juga 9. Maka di sini 9 ditambah 0,75, 9 dikurangi 9 adalah 0. Maka 0,75 dikali 0 adalah 0 ditambah dengan 9. Hasilnya adalah 9. Nah, saya harap mahasiswa tidak bingung dari mana mencari Q3 kalau diketahui data X 18,75. Sekali lagi saya kasih contoh. Misalkan hasilnya adalah X 22,25. Maka untuk mencari Q3-nya, misal berarti X 22,25 adalah data ke-22 ditambah sisanya adalah 0,25. Karena data ke-22 berarti atasnya adalah X 23 dikurangi X 22. Nah, misalkan lagi X 22-nya adalah, kalau kita hitung ini adalah 10, X 22-nya 10 ditambah 0,25, X 23 juga 10, data ke-23 adalah yang ini, 10 ini, dikurangi dengan 10. Karena 10 dikurangi 10 itu adalah 0, ini 0, berarti ini ditambah dengan 0, maka sama dengan 10. Ini ditambah. Ditambah dengan 0. Ini misal dalam perhitungannya. Sekarang yang kelima adalah desil. Desil adalah membagi data menjadi 10. Kalau kuartil tadi 4, desil dibagi menjadi 10. Bagian yang sama, dengan demikian terdapat nilai 9 nilai desil, yaitu ada D1 sampai D9. Letak desil dapat ditentukan dengan DI. DI sama dengan XI N plus 1 dibagi 10. Rumusnya sama dengan
kuartil, tapi untuk pembaginya kalau di kuartil dibagi dengan 4, kalau di desil dibagi dengan 10. Nah, di sini datanya saya tuliskan lagi, kita mencari D2, maka I-nya kita ganti dengan 2, X2, N-nya adalah 24 karena jumlah datanya ada 24 ditambah 1 dibagi 10. X2, 24 tambah 1 adalah 25 dibagi dengan 10. 2 dikali 25 adalah 50 dibagi dengan 10. 50 dibagi 10 adalah X5. X5 adalah data ke-5. Kalau kita lihat di sini adalah data ke-1, 2, 3, 4, 5. Maka data ke-5 adalah 6. Maka D2 adalah sama dengan 6. Contoh lagi misalkan kita mencari D4. Maka X-nya adalah 4, I-nya 4 ya, 10, N-nya adalah 24 ditambah dengan 1 dibagi dengan 10. Maka sama dengan X4 25 dibagi dengan 10. 4 dikali dengan 25 adalah 100 dibagi dengan 10. 100 dibagi dengan 10 adalah X10. Kita hitung data ke-10 adalah ini tadi data ke-5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ke-10 adalah 8. Untuk contoh yang lainnya, misalkan data desil ke-5 adalah XI, I-nya kita ganti dengan 5 karena di sini D5. 5, N-nya adalah jumlah datanya, 24 tambah 1 dibagi 10. 24 tambah 1 adalah 25. 25 dikali 5, 125 dibagi 10. 125 dibagi 10 adalah 12,5. Karena di sini X 12,5 sama halnya dengan yang tadi, maka X 12 ditambah sisanya adalah 0,5. 0,5 adalah dari 12,5 dikurangi dengan 12, 0,5. 0,5 sisanya di atas data ke-12 adalah data ke-13 dikurangi data ke-12. Data ke-13 kalau kita hitung di sini tadi, data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Data ke-12 adalah 8, data ke-13 juga 8. Maka 8 dikurangi 8 adalah 0, 0 dikali 0,5 adalah 0, ditambah 8 adalah 8. Kalau untuk desil ke-9 berarti nanti I-nya tinggal kita ganti 9. 9 kita kalikan 25 dibagi dengan 10. Seperti itu. Jadi I-nya tinggal kita ganti. Dan N-nya adalah jumlah datanya. Untuk selanjutnya adalah persentil. Untuk persentil, kalau tadi kuartil data dibagi 4, desil dibagi 10, kalau persentil dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Dengan demikian terdapat 99 nilai persentil, yaitu dari P1, P2, P3 sampai P99. Untuk letak persentilnya, PI sama dengan XIN plus 1 dibagi 100 sama dengan desil dan kuartil, tapi untuk persentil dibagi menjadi 100. Misalkan kita mencari P25, P50, dan P75. Untuk P25, I-nya kita ganti 25, X25, N-nya 24 ditambah 1 dibagi 100. 24 tambah 1 adalah 25, 25 kali 25 adalah 625 dibagi 100 adalah X 6,25. Maka di sini adalah data ke-6 ditambah sisanya adalah 0,25, X7 dikurangi dengan X6. Caranya seperti tadi. X6 adalah data ke-6 kalau kita hitung dari sini. Saya ulangi lagi untuk data ke P25 sama dengan XI, N plus 1 dibagi dengan 1 sama dengan X25, 24 dibagi 1 adalah 25, 25 kali 25 adalah 625 dibagi 100. Maka sama dengan X6,25. X6,25 berarti data ke-6, sisanya adalah 0,25, X7 dikurangi X6. Karena X7 ini adalah data, kalau kita lihat data ke-7 adalah 7, data ke-6 adalah 6, maka 7 dikurangi 6 adalah 1. 1 ini kita kalikan 0,25 adalah 0,25 ditambah 6, 6,25. Nah,
Untuk P50 juga seperti itu. Nah, untuk yang P75 adalah XI N plus 1. N plus 1-nya adalah 24 dibagi tambah 1. Untuk I-nya adalah kita ganti dengan 75 karena ini adalah P75. 75 kali 25 adalah X1875 dibagi dengan 100. X18,75 adalah data ke-18, sisanya adalah 0,75. 0,75 dari 18,75 dikurangi 18. Di atasnya data 18 adalah data ke-19 dikurangi data ke-18. 9 ditambah 0,75, data ke-18 ini adalah 9 ini. Kalau kita hitung, kalau data ke-19 juga 9. Ini data ke-18, ini data ke-19. 9 dikurangi 9 adalah 0. 0 kali 0,75 adalah 0, maka 9 ditambah 0 adalah 9. Maka P25 adalah 9. Kalau kita lihat dari hasilnya tadi, dari hasil perhitungan kuartil di hasil persentil menunjukkan bahwa Q1 kuartil pertama itu sama dengan persentil ke-25. Q2 kuartil kedua sama dengan desil ke-5 sama dengan persentil ke-50. Q3 kuartil ketiga sama dengan persentil ke-75. Sekian pembahasan kita untuk ukuran kecenderungan data tunggal dari min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.